Monitor. Itu. Selamat datang kepada Menteri Sosial. Belum kelihatan. Kami haturkan selamat datang Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari P. Batubara. Terima kasih untuk rekan-rekan media dapat kembali ke tempat. Bapak Menteri Sosial, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Kegiatan rapat koordinasi teknis dan peningkatan kualitas SDM PKH segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PKH. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari P. Batubara. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak TPAC Hasan Sazili. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bapak Ono Surono dan Bapak Yadi Sri Mulyadi. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Yang kami hormati Bupati Bandung Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI dan seluruh jajaran pejabat eselon 1 Kementerian Sosial. Yang kami hormati Direktur Jaminan Sosial Keluarga Bapak Rahmat Kusnadi. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati SVP General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan Bank BNI, Bapak Gun Yulianto, dan Head of Regional Wilayah Bandung, Bapak Haris Agus Handoko. Yang kami hormati para pejabat struktural dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua hingga masih dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Menteri dan tamu undangan yang kami hormati, kegiatan rapat koordinasi teknis dan peningkatan kualitas sumber daya PKH adalah langkah strategis dalam upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH, khususnya bagi koordinator kecamatan. Diharapkan koordinator kecamatan dapat menjadi tauladan bagi seluruh SDM PKH dengan mematuhi kode etik SDM PKH. Sebagai ungkapan rasa syukur untuk memperoleh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Abdul Halim Mahali, Korwil PKH Provinsi Riau. Kami silakan. Yang dimuliakan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, hadirin tamu undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islami dan kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan dari agama lain, dipersilahkan dan dimohon berkenan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kelancaran kegiatan pada hari ini dan jadikan kami khususnya SDM PKH lebih baik dari yang sebelumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kekuatan kepada para pemimpin kami dan berilah mereka kesehatan, serta mudahkanlah urusan mereka. Juga lindungilah negeri kami dari mara bahaya, wahai Zat yang maha melindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dari Gubernur Jawa Barat yang akan diwakili oleh Sekda Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari P. Batubara. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Aceh Hasan. Dulu kita pernah ketemu Pak, bulan Februari sebelumnya saya masih di Jakarta Pak. Jadi Februari saya baru pindah ke Jawa Barat sini Pak. Saya di Kemenpan RB dulu. Kemudian yang terhormat juga sahabat saya Pak Ketut. Baru saja Pak Menteri semalam kita merayakan 100 tahun ITB. Pak, kami satu alumni dengan Pak Ketut ini. Yang terhormat Dirjen Linjamsos, Bapak PPN Nazarudin. Ini baru ketemu juga sekarang secara fisik, secara virtual kita sering Pak. Kemudian yang terhormat Dirjen Dayasos, mohon maaf Pak Edi Soeharto. Dan juga yang terhormat sahabat saya ini Dirjen PFM Pak Asep Sasa, beberapa kali jumpa. Kemudian yang terhormat Kepala Balai Diklat BP2KS Pak Toto Rustanto. Dan yang terhormat seluruh JPT Pratama di lingkungan Kementerian Sosial RI. Lalu yang terhormat sahabat saya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Pak Dodo. Kemudian Sekretaris Daerah KBB. Lalu seluruh peserta SDM PKH yang saya banggakan. Dan saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama Pak Menteri, salam dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini dalam posisi sama-sama Pak, ada acara yang sangat sama-sama pentingnya. Dan Pak Gubernur menitipkan 3 hal Pak dalam sambutan ucapan selamat datang ini. Yang pertama menyampaikan kondisi dari COVID-19 khususnya di Jawa Barat, singkat saja Pak. Yang kedua adalah terkait dengan situasi social safety net di Jawa Barat juga. Dan yang ketiga ucapan terima kasih untuk Bapak Pak. Yang pertama pada saat ini bahwa COVID-19 di Jawa Barat kurang lebih ada sekitar 3.000-an Pak. Jadi artinya Jawa Barat berupaya untuk bisa menekan dan memperlambat jangkitan COVID. Kami berpikir bahwa ketika COVID dinyatakan bisa terkendali 100%, memang bila ada vaksinnya Pak. Tapi sepanjang vaksin belum kita temukan, artinya bahwa kemungkinan penjalaran dari COVID-19 ini terjadi. Nah oleh karena itu dengan amat sangat gitu ya, kami menganjurkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan Pak. Karena masker ini bisa menahan gitu ya, penjalaran COVID ini sangat efektif gitu ya, apabila memang kita menerapkannya dengan baik. Jadi itu pesan yang barangkali walaupun Jawa Barat ini salah satu yang bisa menekan Pak. Jadi di awal kita memang ranking 2 setelah Jakarta ketika terjadi pertama. Tapi sekarang kita di ranking 6 Pak. Jadi yang pertama Jawa Timur, Jakarta, lalu sekarang Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah sedang silap menyilap gitu ya. Jadi Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, baru Jawa Barat. Nah tetapi sekali lagi kewaspadaan ini tetap nomor 1 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kewaspadaan kita semua, karena saya mendengar bahwa Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya berasal dari Jawa Barat, tapi ada juga yang dari luar Jawa Barat. Itu barangkali yang pesan pertama. Pesan kedua Pak Menteri, bahwa di Jawa Barat ini kami menghitung ada 9 bantuan Pak, yang seringkali Pak Gubernur menyampaikan. 9 bantuan sosial. Dan yang paling besar, terima kasih kepada Pak Menteri memang dari Kementerian Sosial. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Nah, namun demikian bahwa memang di awal kita kelihatannya agak ramai ya Pak Menteri, karena ketika 9 pintu bantuan ini tidak satu pintu, kemudian tidak satu waktu dan nominalnya juga beda-beda Pak Aceh, akhirnya seperti itu di lapangan. Jadi saya ingat betul ketika tanggal 15 April, bantuan pertama meluncur dari Provinsi Jawa Barat. Tetapi sasarannya adalah bukan DTKS yang
paling bawah. Disitulah terjadi kecemburuan sosial. Tapi saat ini sudah lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya mendengar bahwa terima kasih juga bahwa Jawa Barat mudah-mudahan memberikan kontribusi kepada nasional, penyerapannya yang paling tinggi, Pak. Jadi sekali lagi terima kasih. Nah, kemudian saya mendengar penyaluran kedua dari Kementerian Sosial juga sudah, BST-nya sudah selesai 100%, kemudian penyaluran pertama dari Provinsi Jawa Barat juga sudah selesai, dan kami di tahap kedua, konsentrasi kami ke data non-DTKS. Jadi mudah-mudahan nanti kami bisa berbagi dengan Bapak, data DTKS di-handle oleh semua, oleh kementerian dan pemerintah pusat. Non-DTKS, ada kami 1,3 juta Pak, yang non-DTKS itu akan di-handle provinsi dan sisanya oleh kabupaten kota. Itu barangkali pesan kedua yang perlu disampaikan kepada Bapak. Dan yang ketiga, barangkali Bapak, ucapan terima kasih kepada seluruh Kementerian Sosial, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang telah mendukung kepada kami semua, dan juga pesan kepada SDM PKH ini. Pertama adalah sisi dari penyaluran, yang kedua dari sisi konsumsi, Pak, mohon diajarkan kepada masyarakat. Kami khawatir sekali masyarakat ketika diberikan tunai dan tidak bijak dalam menggunakannya. Padahal di sisi kami bahwa dalam penelitian yang Jawa Barat sampaikan, bantuan sosial yang Jawa Barat sampaikan adalah memang ada tunai dan yang ada sembako. Sembako pun dihitung dari nilai gizinya. Jadi nilai gizi dari sembako yang kami sampaikan adalah harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian dari SDM PKH harus memperhatikan dan harus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan itu. Barangkali itu saja Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara yang Bapak laksanakan di Jawa Barat, terima kasih Pak telah memilih di sini, dan Bapak sudah melihat barangkali bagaimana tempat ini yang indah. Jadi lain kali Bapak kalau mengadakan jangan jauh-jauh Pak, di sini saja Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Sekda Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Bapak Pepen Nazarudin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan sangat kami banggakan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari P. Batubara. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji TB Hasan Sazli. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 Kementerian Sosial, di sini hadir Pak Dirjen Dayasos, Pak Edi Soeharto, mungkin berdiri biar teman-teman PKH tahu. Pak Edi berdiri, nah, biar melihat. Kemudian Pak Kepala Badan, silakan berdiri, Badan Pendidikan Pelatihan Sosial. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Kita sering ketemu, tapi secara fisik baru ketemu. Kemudian Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Rodo Suendar. Di sini juga hadir anggota DPR RI, Bapak Ono Surono, Pak Yadi. Kemudian Bapak Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Aman Sulaiman, dan seluruh SDM PKH yang hadir pada kesempatan ini secara dalam jaringan dan secara luar jaringan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka rapat koordinasi peningkatan kualitas sumber daya manusia program Keluarga Harapan.
Tentunya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial. Mungkin kita tunggu sebentar. Kalau urusan ini tidak dapat diwakilkan, jadi kita menunggu beliau. Tolong, Dek. Ini digeser dulu. Nanti Pak Menteri nggak? Kita lanjutkan. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin sekalian, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan serta komitmen sumber daya manusia PKH agar dapat lebih bekerja lebih maksimal dan optimal secara efektif dengan mengedepankan sikap santun, integritas, dan profesional. Kegiatan ini dilaksanakan secara kombinasi, yaitu secara luar jaringan, artinya melalui tatap muka seperti yang dilakukan di sini, dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diikuti secara dalam jaringan oleh seluruh SDM PKH di 6 provinsi, yaitu di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung. Peserta yang hadir terdiri dari yang secara luar jaringan atau yang secara tatap muka di sini sebanyak 47 orang, terdiri dari 1 orang dari regional Jawa, 19 orang koordinator wilayah Lampung, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan 27 orang koordinator kabupaten kota dari seluruh wilayah, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kota Cimahi. Secara dalam jaringan atau secara online diikuti oleh seluruh SDM PKH sebanyak 1.140 orang dari Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, dan sebanyak 500 orang melalui aplikasi Zoom dan sisanya dengan live streaming. Seluruh peserta yang hadir pada kegiatan tatap muka ini yang di luar jaringan terlebih dahulu dilakukan rapid test COVID-19 dan alhamdulillah hasilnya negatif semua. Silakan diangkat hasil rapidnya semua. Jadi semua yang hadir di sini langsung kita rapid, ya. Alhamdulillah semua negatif. Tapi konon katanya ini hanya berlaku 4 hari, jadi jangan cepat berpuas diri. Pak Menteri, kami laporkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan 2 hari yang lalu. Beberapa materi dan narasumber telah hadir dan menyampaikan materinya, yaitu peningkatan akuntabilitas pengawasan dalam mengawal PKH langsung oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Sosial. Kemudian program penanganan fakir miskin juga disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Bapak Asep Sasa. Kemudian juga kemarin telah disampaikan materi tentang program kewirausahaan sosial langsung oleh Bapak Dirjen Pemberdayaan Sosial, Bapak Edi Suharto. Dan proses PKH dan evaluasi program nanti akan disampaikan oleh Dirjen Dinjamsos.
serta internalisasi kode etik dan memperbarui komitmen SDM PKH melalui penandatanganan Fakta Integritas. Pada kesempatan ini kami mohon Bapak Menteri dapat menyaksikan nanti pembacaan Fakta Integritas dari para SDM PKH. Selanjutnya kami laporkan, dalam rangkaian kegiatan pagi ini, kami menghadirkan KPM PKH graduasi dan SDM PKH berprestasi, serta pemerintah daerah yang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan PKH, yaitu 10 orang KPM graduasi berasal dari Kabupaten Purwakarta, Garut, Karawang, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Kemudian 2 orang KPM penerima simbolis kewirausahaan sosial mandiri dari Kabupaten Bandung Barat, 2 orang pendamping sosial yang pada tahun 2020 telah berhasil menggraduasi KPM PKH sebanyak 120 KPM, yaitu pendamping Sri Wulandari dari Kecamatan Pendei, Kabupaten Karawang. Kemudian 1 orang pendamping sosial tugas khusus berasal dari Kota Batu, Jawa Timur, yang telah menulis buku berdasarkan pengalamannya mendampingi pelaksanaan PKH dengan judul buku Strategi Praktek Supervisi Pekerjaan Sosial Pengalaman Pekso Supervisor Program Keluarga Harapan di Jawa Timur. Kemudian hadir pula perangkat kecamatan dan desa yang berperan aktif mendorong graduasi KPM PKH, yaitu Camat Pendei, Kepala Desa Saribakti, Kabupaten Garut. Mohon berdiri. Silakan. Nah, ini yang aparatur desa yang sudah membantu untuk graduasi secara komunal ya, dari kelurahan dan desa. Kemudian untuk selanjutnya KPM PKH yang telah graduasi akan diberikan bantuan sosial insentif modal usaha program kewirausahaan sosial Prokesos dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial kepada 286 KPM PKH graduasi di Kabupaten Bandung, masing-masing mendapatkan modal usaha sebesar Rp3.500.000. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dan kami mohon perkenan kiranya Bapak Menteri Sosial dapat memberikan arahan kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepe Nazarudin, Direktur Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI kepada Bapak TB Aceh Hasan Sajili, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial, wabil khusus Pak Pepe Nazarudin yang mungkin baru 3 bulan ya Pak Pepe dia sebagai Dirjen Linjamsos, Pak Edi, Pak Prof. Syahabuddin. Yang kami hormati anggota DPR RI, sahabat saya Pak Ono Surono, yang juga didampingi Pak Ketut. Pak Ketut ini pada periode 2009-2014 bersama-sama dengan kami juga di Komisi 8. Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, Pak Setiawan. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Dodo,
juga Asda Kabupaten Bandung Barat dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pejabat Kementerian Sosial yang hadir pada kesempatan ini, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para SDM PKH se-Jawa yang hadir pada acara koordinasi teknis peningkatan kualitas SDM PKH di Kabupaten Bandung Barat. Pak Menteri tentu sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang daerah pemilihannya di Bandung Barat, rasanya wajib saya menyambut Pak Menteri di Kabupaten Bandung Barat ini. Terima kasih untuk kami sampaikan kepada Kementerian Sosial yang telah menjadikan Bandung Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi teknis ini. Yang kedua, dalam rapat-rapat kami dengan Kementerian Sosial, Komisi 8 mengapresiasi kepada Kementerian Sosial di tengah pandemi COVID-19 ini telah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk hadir di tengah masyarakat. Terutama saya kira Bapak Ibu sekalian tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini adalah pada aspek sosial luar biasa. Dan langkah pemerintah dengan cepat melakukan refocusing, realokasi, serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu ini langkah yang menurut kami sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Komisi 8 DPR RI. Melalui Perpu yang kemudian menjadi undang-undang, alhamdulillah untuk tahun 2020 ini Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian yang paling terbesar anggarannya, ya, hampir 104 triliun Pak Menteri ya untuk tahun 2020 ini. Dan salah satu item kegiatan yang paling selain bansos tunai adalah juga PKH, program Keluarga Harapan, yang asalnya nilainya sebesar sekarang naik menjadi 37 triliun untuk tahun 2020 karena penambahan kualitas nilai dari pendamping PKH, walaupun memang jumlah KPM-nya masih tetap sama 10 juta. Nah, bagi kami tentu pada kesempatan ini, terutama kepada para SDM pendamping PKH yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ada dari Korwil dan ada dari koordinator tingkat kabupaten, kota yang hadir pada kesempatan ini, kami Komisi 8 menginginkan dan menghimbau untuk betul-betul hadir di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat yang saat ini saya kira juga sedang mengalami kesulitan. SDM PKH harus menjadi garda terdepan, bukan saja pada aspek-aspek yang bersifat kewajiban sesuai dengan juklak dan juknisnya, tetapi juga bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakat, ya, terutama bagi KPM PKH yang kita tahu bahwa penerima PKH ini kan desilnya adalah desil 1, 2, dan 3, tingkat keparahan kemiskinannya paling bawah, dan harus betul-betul hadir di tengah mereka untuk mencarikan solusi yang terbaik di tengah kesulitan masyarakat. Tentu harapan kami juga para pendamping PKH tetap menjaga physical distancing, ya,
protokol kesehatannya juga tetap diprioritaskan. Jangan sampai para pendamping PKH, karena tujuan utama dari program PKH ini kan ya, selain pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, juga pendidikan dan juga kesehatan. Jadi jangan sampai para KPM PKH juga ada yang positif gitu ya. Kalau ada yang positif karena teman-teman berinteraksi dengan KPM PKH, jadi bisa kena juga gitu. Jangan sampai pendamping PKH ini menjadi klaster baru ya Pak Dirjen ya. Jadi oleh karena itu tetap membantu masyarakat, tetapi physical distancing, protokol COVID-19-nya harus tetap dijaga. Pak Menteri, tentu kami juga meminta kepada para pendamping PKH diintegrasikan dengan pilar-pilar sosial lainnya untuk membantu dalam konteks pemutakhiran data kemiskinan. Kami tahu bahwa para pendamping PKH telah melakukan I-PKH, tetapi menurut saya juga penting untuk diintegrasikan dengan direktorat lain, terutama pusat data dan informasi, sehingga ya, masalah pemutakhiran data, karena saya tahu betul dan saya sering berinteraksi secara diam-diam dengan SDM PKH. SDM PKH juga kadang-kadang menjadi tempat curhat masyarakat ya. Bahkan mungkin bagi yang di lapangan, mereka ini sama dengan kepala desa Pak, dikejar-kejar, kok kami nggak dapat, sementara yang itu dapat, dan lain sebagainya. Perlu kesabaran, perlu ketekunan bagi kita untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir Pak Menteri, sebagaimana yang saya sampaikan dalam rapat terakhir ya, kemarin kami juga mendapatkan kabar dari Badan Anggaran bahwa terakhir kami rapat dengan Menteri Sosial, Pak Menteri untuk PKH ini juga mengajukan penambahan sampai 17 triliun dari 34 triliun. Nada-nadanya alhamdulillah, mudah-mudahan usulan anggaran 17 triliun untuk PKH ini segera untuk disetujui untuk tahun 2021. Ini penting untuk menegaskan kepada kita semua. Saya sampaikan kepada Pak Menteri waktu rapat, Pak Menteri, tahun 2021 masih dalam suasana Covid, walaupun mungkin insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhir tahun 2020 ini misalnya vaksin bisa ditemukan, tapi kan pemulihan ekonominya memerlukan waktu paling tidak 1 tahun 2 tahun, terutama pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat yang paling mikro. Dan untuk itu ya, anggaran untuk pemulihan bantuan sosial, perlindungan masyarakat harus tetap kita dorong Pak Menteri. Makanya saya sampaikan waktu rapat dengan Pak Menteri bahwa keinginan kami di Komisi 8 bahwa pemerintah, terutama Kementerian Sosial, betul-betul hadir sesuai dengan tagline-nya apa namanya, hadir ya Pak Edi ya, humanis, adaptif, R-nya apa Pak, dedikatif, I-nya inovatif, dan R-nya ini paling penting adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga itu semua bisa diimplementasikan oleh para SDM PKH. Itu saya yakin idenya Pak Menteri Pak Ari ini hadir, ya, hadir di tengah masyarakat. Ya, itulah tugas kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat buat para SDM PKH yang telah mengikuti Rakornis ini, dan Pak Menteri, apapun yang diajukan oleh Pak Menteri, oleh Komisi 8, selagi itu upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat, kami pasti akan memberikan dukungan. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak TP Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas SDM PKH. Kepada Setiawan dan Istiana, SDM PKH disilakan. Surat pernyataan mematuhi kode etik. Sumber daya manusia program Keluarga Harapan. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai SDM program Keluarga Harapan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mematuhi kode etik SDM PKH. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam PKH. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani di Bandung pada tanggal 4 Juli 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat dan penghargaan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya agar mengambil tempat di atas panggung. Penghargaan kepada pendamping sosial dengan KPM graduasi yang terbanyak diberikan kepada yang pertama, Sri Wulandari, pendamping dari Karawang. Kemudian yang kedua, Eni Nuraini, pendamping Pende dari Garut. Kemudian pendamping sosial penulis buku Best Practice Pelaksanaan PKH yang diwakili oleh Muhammad Ferry Dwi Cahyono dari Kota Batu, Jawa Timur. Kemudian KPM graduasi kami panggil yang pertama Jamilah dari Purwakarta. Kemudian Lina Karlina dari Garut. Berikutnya Tarsem dari Karawang.
dan Ika Kartika dari Kabupaten Bandung Barat. Kemudian KPM penerima PKH graduasi berupa bantuan sosial, insentif modal usaha, program kewirausahaan sosial dari Kementerian Sosial diberikan kepada Ike Kusumawati dari Kabupaten Bandung Barat. Mohon perkenan Bapak Menteri Sosial dapat menyerahkan penghargaan didampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Dirjen Dinjamsos dan Dirjen Dayasos. Bapak Ibu yang kami hormati, SDM PKH berprestasi dan KPM graduasi ini juga diberikan apresiasi oleh Bank BNI masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Satu juta Pak dari Bank BNI. Apresiasi dari Bank BNI untuk SDM PKH dan berprestasi dan KPM graduasi masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Kemudian penghargaan diberikan juga kepada penerima bantuan sosial insentif modal usaha program kewirausahaan sosial sebesar dengan total bantuan kepada 286 KPM PKH graduasi masing-masing Rp3.500.000 dengan total 1.000.000.000 rupiah. Ciri utama model Prokesos ini adalah para KPM graduasi PKH yang mewakili potensi dan rintisan usaha diberikan 3 intervensi terpadu atau triple tracks, yakni PESIMU, mentoring bisnis, dan pendampingan sosial. Dalam acara ini, Bapak Menteri Sosial menyerahkan secara simbolis salah satu dari triple tracks di atas, yaitu menyerahkan bantuan sosial insentif modal usaha kepada KPM graduasi PKH.
Selamat dan dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Menteri. Dia berikan, kami persilakan dari Sekda Provinsi dan Pak Kadis Sosial untuk bergabung. Dia berikan dengan Menteri Sosial dan para penerima penghargaan. Untuk foto 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Mohon izin Bapak Menteri untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya penyerahan buku hasil karya SDM PKH berprestasi yang diwakili oleh Muhammad Ferry Dwi Cahyono. Buku ini ditulis oleh 30 penulis buku. Dwi Cahyono, Muhammad Ferry Dwi Cahyono berasal dari Kota Batu, Jawa Timur. Mohon izin Pak Menteri untuk memberikan arahan. Mohon izin Bapak Menteri, perlu kami laporkan, acara ini juga diikuti oleh SDM PKH seluruh Indonesia dengan mengakses live streaming melalui akun Lincamsos Oke dan YouTube. Hari ini YouTube sudah 4.300 yang mengikuti. Kemudian dari Facebook sudah ada 8.000 orang yang mengikuti. Selanjutnya kita sambut Bapak Menteri Sosial untuk arahan pada siang hari ini. Kepada Bapak Juliari P. Batuhara, kami silakan. Tadi ada baca pantun, saya baca pantun satu dulu deh. Tomat kemangi untuk sayur laksa. Ayam seekor dibuat empal. Gede amat empal. Selamat pagi Korwil dan Korek PKH. Dalam rakor di era new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Mungkin masih bisa dibilang dalam suasana Idul Fitri untuk teman-teman semua ya, SDM PKH. Saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena saya mantan anggota DPR RI, saya harus sapa dulu teman-teman saya dari DPR RI. Yang pertama tadi sudah memberikan sambutan yang punya dapil, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kang Aceh Hasan Sasili. Tepuk tangan buat Kang Aceh. Juga sahabat saya, anggota DPR RI, kalau Kang Aceh dari fraksi Golkar. Ini sahabat saya, anggota DPR RI, walaupun bukan dapil sini tapi dari Jawa Barat juga, Komisi 4 dari fraksi PD Perjuangan, Kang Ono Surono. Berdiri dulu Pak. Ini ada nggak yang dari Cirebon, Indramayu ada ya? Coba berdiri yang Cirebon, Indramayu. Nah, ini harus kenal beliau nih. Kok cuma satu orang? Oh, ada ya. Kang Yadi nggak datang ya? Rekan saya juga ini mantan anggota DPR RI, Kang Ketut, alumni ITB yang kemarin baru ulang tahun ke 100 tahun ya. Juga yang selalu setia mendampingi kegiatan-kegiatan Kementerian Sosial, mewakili Bapak Gubernur, Pak Sekda Provinsi, Pak Setiawan,
Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kita sering jumpa di lapangan. Kemudian juga mewakili Kabupaten Bandung Barat, Pak Asisten. Kemudian juga teman-teman dari BNI, Pak Kun. Saya kira program apapun dari Kementerian Sosial kalau tidak didukung penuh oleh Bank Himbara juga jadi masalah juga di lapangannya. Kemudian Pak Dirjen Linjamsos dan jajaran dengan Pak Direktur JSK, Pak Sesditjen, Pak Dirjen Dayasos, Kepala Badan, Diklit, dan juga yang paling penting adalah teman-teman, sahabat-sahabat saya, para Korwil, Korek, Korkap, dan juga SDM PKH baik yang hadir langsung di Hotel Mason Pine ini maupun yang mengikuti melalui video conference ya. Tadi saya lihat-lihat Pak Sekda itu di Jawa Barat yang ikut program PKH itu KPM-nya 1.750.000 keluarga. Kalau satu keluarga ada 4 orang saja. Biasanya di Jawa Barat anaknya lebih loh dari 2 ya kan. Rata-rata berapa? Satu keluarga itu berapa anaknya Pak Kadis? 4. Keluarga besar. Anggap deh 2 ya atau 3 deh. Itu mungkin sudah berapa tuh? 2 juta keluarga 1,8 kali 5 itu berapa tuh? 10 juta hampir. Jadi hampir 20% mungkin. Bayangkan ya, hampir 20% dari penduduk Jawa Barat tuh peserta PKH. Artinya bukan peserta, menerima program bansos PKH. 20% loh. Saya lagi mikir-mikir tadi ya, kalau mau jadi gubernur Jawa Barat, kalau nggak baik-baik sama saya repot juga ya. Ya kan? Bisa kita isengin dia apa di ya? Bener loh Pak Sekda. 20% dari penduduk Jawa Barat itu menerima dampak langsung daripada program PKH. Saya nggak tahu kementerian lain ada nggak yang se-impactful bahasa Sundanya. Se-impactful daripada program yang PKH ini. Itu belum program BPNT loh. Berapa Pak Taufik? KPM BPNT di Jabar. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Hampir 3,5 juta keluarga. 3,5 juta keluarga kalau kali 3 ya tadi Pak Sekda bilang kalinya 4 Pak, anaknya 4. Anggap deh 3 deh. Ya, atau keluarga 4. 3,5 juta kali 4 berapa tuh Pak Dirjen? Saya nggak pinter matematik. Berapa? 14 juta. Mirip-mirip lah, hampir 20%. Saya bilang, wah ini luar biasa ini. Anggarannya itu dari PKH aja dalam 6 bulan, artinya Januari sampai Juni saja tahun ini, sudah hampir 3,7 triliun yang tercairkan. Kan sekarang kita juga seluruh kementerian lembaga, Bapak Presiden sudah berulang kali memerintahkan agar penyerapannya agar dipercepat. Namun tentunya realisasi dari penyerapan anggaran ini tidak mungkin lancar apabila koordinasi termasuk komunikasi juga dengan daerah tidak lancar, kan gitu Pak Sekda, Pak Kadis. Apapun yang kita rencanakan di kementerian, secanggih apapun sistem mekanismenya bla 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 lah gitu, kalau di daerahnya juga kita tidak bagus hubungannya juga nggak bisa lancar. Sama juga tadi Pak Wakil Ketua Komisi 8 menyampaikan masalah data. Kemarin waktu kita raker gabungan di Komisi 8, saya sampaikan saja. Saya kan sering banget ditanyain soal data nih, kelihatannya simpel data ini, tapi kan ruwet memang. Saya bilang, ada juga media yang bilang
itu datanya Kementerian Sosial data lama 2015. Tidak 100% betul. Yang kita lakukan terakhir di 2015 adalah yaitu verifikasi validasi secara nasional. Karena waktu itu belum ada undang-undang gitu kan. Begitu ada undang-undang penanganan fakir miskin, dari 2000 kita diserahkan DTKS itu 2016 ya, 2017. Begitu kita diserahkan DTKS ke Kemensos, ya memang karena undang-undangnya itu berbunyinya adalah daerah yang melakukan validasi dan verifikasi, daerah itu kabupaten dan kota, ya verifalinya dilakukan lewat daerah, kan gitu. Saya nggak terlalu tahu detail Pak Sekda, Pak Kadis di Jawa Barat, tapi saya sampaikan di Komisi 8, dari 514 kabupaten kota yang sama sekali tidak pernah melakukan verifali data itu dari tahun 2016 itu ada 92, banyak loh. 92 kabupaten kota yang tidur sama sekali nih soal data. 319 melakukan verifali tapi hanya di bawah 50% datanya. 319 tambah 92 itu berapa tuh? Ya tuh, banyak. 103 melakukan verifali secara rutin di atas 50%. Bukan berarti 100% juga. Bisa yang 51 tuh di atas 50%. Nah artinya kondisi verifal atau kondisi DTKS kita ini memang memerlukan terobosan. Oleh karena itu kami kemarin pada saat raker gabungan ada Pak Menteri Bappenas juga, Pak Menteri Desa, meminta dukungan dari Komisi 8 agar di 2021, ini untuk diketahui juga karena pasti teman-teman terlibat nih. Di 2021 kita diberikan anggaran, kita mintanya 1,3 triliun untuk melakukan verifali terhadap seluruh keluarga yang ada di DTKS kita. Yang jumlahnya 27 juta sekian atau 97 juta jiwa. Jadi itu semua ya akan diverifali ulang. Nah, ini teman-teman harus tahu. Artinya apa? Didatangi satu persatu seluruh 514 kabupaten kota, dicek kelayakannya. Apakah memang mereka masih layak di dalam DTKS? Itu. Apakah memang mereka masih layak nanti untuk kita ikut sertakan kembali di program-program bantuan sosial? Nah, itu pasti kegiatan yang masif. Dan sangat-sangat mungkin petugas di lapangan yang akan digunakan atau ditugasi untuk melakukan verifali ini antara lain pendamping. Mungkin nanti Pak Sekda, Pak Kadis, kita lagi merumuskan gabungan. Pendamping kan sekitar berapa? 39.000 ya, Pak Rahmat? 39.000, kan nggak banyak juga. Banyak kalau untuk ukuran kita, tapi kalau melakukan verifali hampir 100 juta orang, kita mungkin kombinasikan Pak Ketua, Pak Aceh, Pak Ono, antara pendamping PKH, pendamping-pendamping lainnya, pilar-pilar, plus yang di luar Kemensos, Pak Kadis, pendamping desa. Ini kan sama-sama di lapangan sama teman-teman juga ya kan. Dari BKKBN kan ada juga pendampingnya, banyak juga itu. Nah ini nanti dilatih, ditraining mungkin oleh BPS ya untuk melakukan verifali satu persatu secara masif, sehingga nanti insya Allah kalau anggaran ini lancar, didok istilahnya oleh pemerintah dan DPR RI, by 2022 DTKS kita sudah jauh pasti lebih baik. Itu baru DTKS yang ada. Artinya apa? Di saat pandemi COVID-19, pada saat kita kemarin meluncurkan program bantuan sosial khusus, bantuan sosial tunai, bantuan sosial sembako, awalnya kita berpikir sudahlah kita gunakan saja DTKS basisnya, jadi nggak pusing, betul kan? Mungkin nggak pusing kita kali. Kalau kayak gitu udah DTKS saja plek 100%, daerah juga seneng.
nggak bakal disalah-salahin juga, ya kan? Ini kan dari DTKS, kita yang kena paling. Tapi Pak Presiden menginstruksikan dibuka juga untuk daerah untuk memasukkan keluarga yang di luar DTKS. Kenapa? Nah ini perlu saya sampaikan. Kita ini kan banyak sekali ngomong, kadang-kadang ngomong kita ini kan asal buka mulut aja gitu ya kan? Di media, terus di-upload videonya, bahkan pengamat-pengamat, ya kan? Bansos tidak tepat sasaran. Kenapa? Punya mobil bla bla bla. Saya tanya, dia mungkin punya mobil, tapi nggak punya pekerjaan sekarang. Dia terdampak nggak? Coba saya tanya, terdampak nggak dia? Dampak. Dia punya motor 2 Pak, iya mungkin sekarang udah nggak bayar cicilan, bentar lagi diambil motornya. Kenapa? Nggak ada uangnya. Yang mungkin sebelumnya dia nggak masuk DTKS. Kenapa? Dia sebelumnya memang tidak miskin. Begitu ada COVID, bled, pabriknya tutup, dirumahkan, makan dari mana? Punya motor 2, punya nggak? Punya, tapi pasti nggak bakal bisa bayar cicilan. Terdampak nggak dia? Terdampak. Kalau mau jujur mungkin hampir 70% kali terdampak. Iya kan? Jadi kondisi COVID ini kondisi yang sangat abnormal. Oleh karena itu saya memang juga kemarin beberapa kali bilang sama media, marilah kita juga melihat kondisi di lapangan itu juga tidak disamaratakan. Kalau kondisi normal, nah ini penting buat para SDM PKH. Kalau kondisi normal, memang kalian harus misalnya ada penerima program yang kelihatannya rumahnya besar, punya mobil, ya itu dihapus. Itu normal. Tapi kalau kondisi nggak normal seperti COVID, yang misalnya dia tiap hari bawa pulang uang 100.000, tiba-tiba 10.000, 20.000, terdampak nggak dia? Terdampak banget. Punya istri, punya anak, makannya gimana? Masuk di TKS nggak dia? Enggak. Nah, memang tidak mudah ya Pak Sekda, Pak Kadis paham lah di lapangan. Pada saat yang bersamaan juga ada program-program bansos lain dari provinsi, kabupaten kota, Kementerian Desa juga turunin. Ya itu mangga, silakan daerah mengatur, kan begitu. Siapa yang masuk duluan, ini stop dulu. Saya pernah sepakat dengan Pak Menteri Desa. Pak Menteri Desa bilang, Mas pokoknya sampean turun dulu baru saya. Baru nanti terakhir dari daerah. Memang nggak gampang, kalau kelihatannya saya dengar ngomongnya gampang, tapi di lapangannya juga sulit, saya paham sekali. Karena kita juga cukup sering turun ke lapangan. Apalagi kita juga dibutuhkan kecepatan kan, untuk menurunkan program. Saya juga berapa kali bilang, kalau kita benar-benar mau data sempurna, bagus, layak sekali, semuanya bilang iya dia layak, 5 dari 5 orang mau bilang dia layak, bisa nggak? Bisa. Tapi nanti COVID-nya selesai, bansosnya baru turun. Mau seperti itu? Nah itu ingin saya sampaikan, agar apa? Baik daerah maupun para koordinator, pendamping juga ikut bersuara. Bahwa dalam keadaan COVID seperti ini, data itu memang tidak mudah. Supaya kita juga bisa mengedukasi orang-orang yang tidak terlalu paham permasalahan di lapangan, supaya tidak memandang persoalan data itu persoalan yang mudah, persoalan yang tidak mudah. Apalagi negara sebesar Indonesia, ya kan. Belum lagi data yang nggak ada nicknya apa segala macam yang berkaitan dengan kependudukan, itu nggak mudah. Tapi oke lah, itu bukan semacam, saya nggak mau curhat atau apa, tapi itu kondisi yang ada di lapangan, betul kan ya? Seperti itu kan. Nah yang kedua, apa yang sudah Kementerian Sosial lakukan di masa pandemik ini, khususnya di program PKH. Pada bulan April, saya langsung mengusulkan kepada Presiden dan disetujui. Pak Presiden ini orangnya enak. Pokoknya semua yang sifatnya kalau untuk ke rakyat tuh cepet mutusinnya gitu. Nggak pakai dipikir-pikir, kadang-kadang saya ngeri juga. Kok cepet amat mutusinnya gitu.
cepat. Pokoknya beliau tuh kalau udah orientasinya urusan-urusan rakyat itu set gitu. Malah kadang-kadang kita yang dikejar-kejar. Dia bilang, Pak gini, PKH ini kan 3 bulan sekali nih dikasih duit. Gimana kalau kita tiap bulannya kita kasih duit? Diatur. Oke, langsung gitu. Udah saya perintahin Pak Dirjen tiap bulan kasih uang. Nanti ada yang double nih Pak, bulan apa tuh? Maret, April, ya nggak apa-apa saya bilang. Anggap aja rezeki dia. Yang gini loh, lebih bagus dapat double daripada nggak dapat sama sekali ya kan? Kalau saya prinsipnya gitu, kasih bantuan mendingan berlebih daripada kurang. Ya kan, wah bantuannya ini lebih, ya mendingan orang ribut, mendingan ributnya dapat daripada nggak dapat ya kan? Kadang-kadang masalah kan gini ya Pak Sekda, Pak Kadis, tetangganya nih, ini kan gara-gara banyak nih programnya. Dia udah terima nih. Yang tetangganya belum, dia celinguk gitu, kok gue belum gitu ya kan. Padahal ini udah didata, ini dari yang sana kan gitu. Cuma kan orang kita kan begitu, wah tangga saya udah dapat Pak, saya kok belum, bla bla bla. Padahal yang sini misalnya dapatnya bantuan tunai dari Kemensos, yang sebelahnya dari dana desa gitu kan, yang sananya. Nah itu memang rumit memang. Ya kalau mau gampang di Kemensos semua, tapi kan nggak mungkin. Gampang, udah tinggal ngomong aja sama Pak Kadis, Pak ini bantuannya 1, 2, 3, udah yang lain nggak ada kan enak. Tapi kan tidak begitu. Presiden ingin menggunakan anggaran-anggaran yang di kementerian-kementerian yang besar supaya tadi Pak Sekda bilang direalokasikan untuk penanganan COVID. Kan ada 3 klaster, kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi. Yang ketiga, program PKH ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Bapak Presiden. Bahkan kita juga ingat pada saat beliau berkampanye juga, ini adalah salah satu program yang mendapat atensi tinggi dari beliau. Ya. Oleh karena itu kesuksesan program PKH ini sangat tergantung juga dari teman-teman yang di lapangan. Saya sampaikan dan dari lubuk hati saya yang paling dalam lah, bahwa program PKH ini tidak akan bisa sukses kalau bukan karena kalian semua. Kalian adalah garda terdepan, ujung tombak daripada program PKH. Apapun yang tadi saya omongkan, sebagus apapun perencanaan Pak Dirjen buat dengan direktur segala macam, uangnya ada, daerahnya oke. Tapi kalau pendampingnya juga ogah-ogahan, pendampingnya tidak serius bekerja, ya nggak bakal sukses juga. Jadi sekali lagi saya harus sampaikan dalam kesempatan yang sudah sekian kali mungkin, terima kasih saya dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya untuk seluruh SDM PKH yang sudah bekerja keras dimanapun kalian berada. Kalian itu adalah ujung tombak daripada istilah saya itu tentara untuk kesejahteraan sosial. Kalau urusan pertahanan, misalnya negaranya dalam keadaan terancam oleh musuh, itu tentaranya siapa? TNI, betul ya? Kan bukan kita, kecuali kita kena wajib militer, ya TNI. Kalau untuk urusan keamanan, ketertiban umum yang di lapangan, tentaranya siapa itu? Polisi. Tapi kalau urusan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial, tentaranya siapa? Pendamping. Kan bukan TNI, nggak mungkin. Ibu harus graduasi bulan depan, kan takut digituin. Mungkin iya. Bayangin nggak sih? Atau kalian suruh perang, ya kan kabur semua, ya kan? Jadi masing-masing itu juga tentara juga. Door to door, melakukan pendampingan. Gak gampang kerjaan seperti kalian tuh gak gampang. Saya minta ke Pak Dirjen juga agar target graduasi itu dipertajam. Sama ini Pak Dirjen, ini mungkin teman-teman juga perlu juga. Pendamping harus punya authority untuk mengusulkan misalnya
satu keluarga itu sudah tidak layak lagi. Betul ya? Selama ini kan bingung ya, betul nggak? Betul ya? Masih bingung apa udah nggak bingung? Udah nggak bingung ya? Coba tunjuk tangan yang masih bingung, coba. Tunjuk tangan nggak apa-apa, mumpung ada saya nih. Pak Dirjennya nggak bakal berani. Coba tunjuk tangan siapa yang masih belum terlalu paham satu keluarga itu. Kan gini loh, kadang-kadang tuh kan saya suka dapat WA juga. Pak, ini ada foto nih rumahnya gedongan gitu Pak Kadis ya. Tapi ditulisin di pilok tuh. Ya ini juga saya tolong sampaikan lah. Jangan pakai kata-kata keluarga miskin lah. Ya. Bu, ya yang bagusan dikit. Kalau saya tuh gampang, keluarga penerima manfaat aja udah selesai. Ini kan sesuai dengan istilah kita. Tolong bilangin lah, kalau Kabupaten Bandung Barat gitu nggak? Jangan Pak. Ya, jangan pakai keluarga miskin lah, kasihan. Ya, keluarga penerima manfaat PKH, keluarga penerima manfaat BPNT, udah jangan pakai keluarga miskin, kasihan anak-anaknya gitu kan. Tiap hari ngeliatin pulang ke rumah keluarga miskin, nggak usah lah. Nah, coba tunjuk tangan dulu. Ini mumpung ada saya nih, jarang-jarang loh, ya kan? Siapa yang masih tidak paham atau mekanismenya gimana sih keluarga itu dimasukkan ke status yang tidak layak sebagai KPM? Coba. Udah paham semua berarti ya? Ini udah koordinator semua loh, udah lama-lama nih. Udah paham semua ya? Ntar jangan ada yang itu loh, saya ikut WA grupnya banyak loh. Saya ikut WA grup ini ada 3 atau 4 ini. Mendamping segala macam, saya liatin aja. Gak apa-apa ya kan, seru juga sih kadang-kadang. Tapi bagus lah sejauh ini isi WA grupnya juga urusan pekerjaan. Kalau mau yang lain gak apa-apa tapi jangan di situ gitu loh. Ya jadi itu juga penting. Yang kedua, yang teknis, masalah kartu. Ah, ini penting juga nih. Kartu itu tidak boleh lagi ada alasan yang pegang pendamping, nggak boleh. Ya, ini kan koordinator nih, betul ya? Korwil, koordinator regional juga ada ya. Coba yang Korwil yang mana? Coba Korwil tunjuk tangan. Oh semuanya ya ini ya, hampir ya. Korwil, koordinator regional, 1. Korkap, Korkot semuanya berarti ya? Oke. Sampai jam berapa sih acara kita nih? Hah? Oh terserah saya katanya. Kasihan juga kali kalau terserah saya. Saya mau panggil nih. Korwil yang paling jauh siapa nih? Korwil yang paling jauh? Hah? Ah Rio mah nggak jauh. Yang agak timur gitu nggak ada? Ya Bondowoso nggak apa-apa deh. Bondowoso sini. Korkap. Ini Korkapnya Jawa Barat semua ya? Korkap yang jauh siapa ya? Pangandaran. Cirebon. Ini ada, maksudnya ada anggota DPR dari Cirebon. Cirebon ada nggak? Tadi mana Korkap? Korwil? Yang paling jauh mana? Yang Korkap yang paling jauh? Garut mah nggak jauh, Garut. Tinggal lurus doang. Kok jauh sih Garut? Orang segini banyak masa di Bandung Barat semua? Ini Bandung Barat semua ya? Oh Bandung Raya, ya udah Garut, mana Garut. Yang tadi boleh deh yang ini dari Bondowoso, yang Cirebon boleh Cirebon. Ada Pak Ono nih yang Cirebon, panggil dulu emangnya. Yang Garut mana yang Garut? Mana Garut? Katanya yang paling jauh Garut. 1,5 jam. Gak apa-apa. Coba itu halo-halonya tuh apa? Mikrofon tuh. Mana Riau? Yang Bumi Lancang Kuning. Mana Bumi Lancang Kuning? Ada Bumi Lancang Kuning. Sini. Ini jauh-jauh dari Riau, masa nggak disuruh naik panggung ya kan? Ya. Sini sebagian sini, satu sana. Jangan deket-deketan kalian sini. Satu sini.
Ya, yang Riau dulu, aku tanya yang Riau dulu lah, kau sana dulu. Ya. Mikrofonnya mana? Coba minta dulu. Itu mikrofon situ. Yuk. Siapa namanya nih? Korwil ya? Nama samanya Bang. Biasanya kalau Riau tuh pantun dulu loh. Bisa pantun nggak? Ah, suruh pantun dulu lah. Masa Izin orang Melayu saya nggak bisa pantun? Coba pantun dulu. Mahali Pak yang berdoa tadi. Ya itu yang tadi Siap. berdoa, ya saya suruh pantun kok, bukan suruh berdoa. Memangnya hubungannya apa udah berdoa nggak bisa pantun? Siap. Siap. betul. Coba pantun aja, jangan asal-asal aja, jangan asal-asal. Eh, Atau persiapkan dulu lah, ya. Ini dari mana? Tapi pantun beneran loh. siap. Dari Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso. Yang dulu yang menggandakan uang tuh Bondowoso ya? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Lucu ya itu ya. Padahal sebelumnya saya mau ke sana tuh, udah keburu ketangkep. Coba, udah berapa lama jadi pendamping? Koordinator. Kalau koordinator 2015 jadi Korkap, Korkap, ya. Korkap Bondowoso. Bondowoso. Terus Kemudian jadi 2016 Korwil. Jatim. sampean tuh Korwil mana aja? Seluruh Jatim, sak Jatim. Enggak. 5 kan. Oh, apa aja? Wilayah saya Banyuwangi, Oke, Situbondo, oke, Bondowoso, oke. Bondo Jember enggak? Jember masuk. Jember, Pak. Jember satu lagi? Kota Probolinggo, Oh, Probolinggo, Kota kita Pasuruan, kita Pasuruan. tes ilmunya kita tes. Berapa KPM di seluruh kabupaten itu total? Nah, ya masa nggak hafal? Jawa Timur 1000. Aku bukan hanya Jawa Timur, daerah sampean itu berapa ininya? Lah gimana, wong namanya Korwil 5 kabupaten, masa nggak hafal piye sampean iki? Hah? Nggak hafal Mas? Enggak hafal, Pak. Pak Dijari mana ini? Oke deh. Ya iya dong. Yang udah graduasi, nah ini penting nih. Tadi kan kita ya, yang udah graduasi semenjak sampean jadi Korwil itu berapa orang? Hafal, Pak. Loh ini yang diinget apa sih? Apa ya, berapa orang yang udah graduasi? Nggak hafal juga? Enggak hafal masih, Pak. Ya oke. Pertanyaan terakhir, wah kalau sampai nggak ini kebangetan juga ini. Berapa orang Korkap di bawah sampean? 17, Pak. Berapa? 17. 11. Yang sampean lakukan terhadap Korkap ini yang rutin apa? Nah jelasin coba, biar denger. Kerjaan sampean ini apa sih sebagai Korwil lah, ya kan? Saya aja nggak tahu. Pokoknya taunya ada Korwil gitu ya kan? Siapa? Coba dijelasin. Sebelum pandemi para Korwil ini wajib untuk turun ke lapangan. Salah satunya Monef, Pak. Gemeter, Pak. Monef tuh apa tuh Monef? Monitoring evaluasi. Siap. Iya, pertanyaan saya monitoring evaluasinya tuh piye? Caranya monitoring evaluasi itu gimana caranya? Enggak apa-apa ngomong aja, anggap aja saya temen atau muridnya gitu ya. Piye Mas? Ya, Pak. Jadi kami mohon maaf, Pak, gemeter, Pak. Ya. Gak apa-apa ya kan? Ini kan tes juga, bener nggak ya kan? Apa yang dilakukan? Enggak, caranya monitoring itu gimana Mas? Jadi misalkan saya ke Banyuwangi, saya ngadep dulu ke dinas untuk mengadakan Monef misalkan ke wilayah mana gitu, Pak. Oke. Ya, Si Korkap ini? saya, Pak. Oh sampai Jadi, langsung? Ya. Oh. Nanti saya ngajak Korkam. Oh, sampai ngajak Korkap untuk monitoring ke situ. Langsung Ya. ke KPM. Bisa. Nggak? Bisa ke KPM. Misalkan ada P2K2, kami ke sana. Lihat langsung P2K2-nya. Lihat langsung. Oh, udah berjalan betul atau enggak gitu ya? Ya. Oh, biasanya kalau Monef gitu satu hari itu bisa berapa KPM? Satu kelompok, Pak. Dari pagi sampai sore masa satu kelompok? Satu KPM toh? Bukan.
Jadi satu kelompok itu Oke, ada berapa waktu P2K2 tuh rata-rata berapa kelompok? Bisa satu berapa? kelompok 10 sampai 30 orang. Oke. Ya, oke, jadi oke. paling kalau sehari bisa 2, Pak. Kalau dua Korwil, Korwil, kelompok. Pak. Ya, Oke. karena di kecamatan ini terus kecamatan sana gitu, Pak. Oke, yang terakhir deh. Saya mau tanya sekarang. Kan tadi nggak fair dong kalau saya nanya terus ya toh. Apa yang ingin sampean sampaikan ke saya selaku menteri lah, ya toh? Mau minta apa kan gitu? Iya dong, harus fair dong. Saya nanya-nanya sampai gemeteran. Apa harapannya, ekspektasi apa? Ya, Pak. Ngomong aja. Apa yang ini? Pak, gajinya harusnya 50 juta gitu, gimana gitu. Ya toh nggak apa-apa, namanya juga cuma nyampein doang ya kan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Agak semangat saya, Pak. Yang pertama, ini live, Pak. Gimana, Pak? Seluruh Indonesia, Pak. Apa tuh? Live ini kan? Ini seluruh dunia lah. Oh, Seluruh dunia. YouTube seluruh dunia. Kok seluruh Indonesia? Oke. Iki sak Bondowoso lian. Siap. Yang pertama, mohon maaf, mungkin nyinggung Pak Dirjen dan seterusnya, mungkin. Enggak apa-apa, bebas. Ini acara bebas. Seumur-umur, Pak. Asal jangan nyinggung presiden. Nah, itu Enggak, urusannya Pak. sama saya. Enggak. Gimana? Enggak apa-apa loh ya, artinya ini kita sampaikan untuk perbaikan. Seumur-umur, Pak. Yang namanya gaji itu harus naik, Pak. Oke. Ya. Sekarang belum pernah naik sama sekali. Turun, Pak. Oh. Yang tepuk tangan langsung akeh, langsung banyak. Senasib, Pak. Gila ditanyaan pura-pura sibuk semua. Yang kedua, Ya. Tar dulu belum saya tanggapi. Ini sudah yang kedua saja ya. Nah. Ya, itu ada penyesuaian, Mas. Ya, pasti dengar dong ya. Kalau kita itu maunya sampai itu naik setiap tahun naiknya 50%. Betul, tapi kan ada penyesuaian. Ya, itu kan memang anggaran negara yang harus disesuaikan. Yang dulu memang, ini saya jawab langsung nih. siapa? Biar Pak Dirjennya nggak usah jawab. Untuk semua juga. Yang dulu itu memang di luar ketentuan. Ini saya harus sampaikan. Ya. Ada namanya SBML ya. Singkatannya saya nggak ngerti, tapi pokoknya SBML ya gitu. Di mana SBML ini sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Kalau udah namanya Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita usulkan, ya Pak Dirjen ya. Kita usulkan. Sehingga apa yang sebelumnya itu adalah di luar SBML dari Kementerian Keuangan, sekarang sudah nggak boleh lagi. Kan juga sama di daerah gitu ya. Ada ketentuannya yang nggak boleh. Kalau kita sudah gaji lebih dari itu gimana? Ya negara tetap bayar segitu gitu loh. Jadi memang ada penyesuaian, Mas. Apa namanya, Mas? Muhammad Zainul Arifin, Pak. Muhammad Zainul Arifin. Mas Jainul mungkin pas. Mas Jainul itu Siap. seperti itu. Ada penyesuaian. Namun kami tetap mengusulkan kepada Kementerian Keuangan bahwa SBML itu mungkin bisa dikembalikan lagi seperti semula. Jadi mohon bersabar ya. Siap. Bukannya kami yang menurunkan, tapi memang ada penyesuaian. Oke, yang lain. Yang kedua, Pak, saya mewakili diri saya sendiri dan para korwil yang membawai kepulauan. Oke. Saya pribadi, mudah-mudahan kawan-kawan juga setuju, menginginkan berkantor sesuai domisili, Pak. Sekarang tidak. Tidak, di provinsi. Saya beri contoh. Jadi sampai tuh kantornya di Surabaya. Betul. Oh. Saya beri contoh, Pak. Oke. Saya asal Bondowoso, kemudian membawai Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Pasuruan. Oke. Nah, ini kan lumayan, Pak. Kalau kantor saya sesuai domisili saya. Ini kalau orang Bondowoso gini. Permasalahannya kan saya di Surabaya, Pak. Terus kalau sini lagi mana? Sini lagi. Dengan menteri, Pak. Jadi agak jauh nanti kalau tidak. Ya, oke. Ya, Pak Dirjen. Pak Direktur ya. Saya kira itu sih bisa dibicarakan lah. Ya, tidak hal yang terlalu prinsip. Mohon maaf, Pak. Itu yang saya. Tapi yang kepulauan juga ada, Pak. Kepulauan Maluku, Pak. Oh, jadi yang harusnya
Di pulau tersebut ya? Iya, Oh sekarang di ibu kotanya? ibu kotanya. Oh ya nanti diatur lagi lah Pak Direktur ya. Bisa kan itu ya? Loh langsung bisa. Oh depan saya bisa semua. Siap Pak, makasih Pak. Ada hadiahnya nggak ini? Coba. Ini maju ada hadiahnya. Oh. Ini kok mesti ditulis Bank BNI sih? Tak buka sih. Ada 10% administrasi enggak apa-apa ya? Saya tidak diberi juga nggak apa-apa, asal foto dengan menteri Pak. Wah. Wah banyak malas ngitungnya udahlah. Tepuk tangan buat Mas Muhammad Zainul Arifin. Monggo. Belum difoto Pak. Gak ono sing moto. Nggak ada yang foto. Kancane satu sini lah, piye iki. Ini. Masker dibuka. Biar tahu saya Nur. Tapi agak jauhan rodok sing adoh. Oke, monggo, Mas. Oke, makasih. Ya, udah siap belum pantunnya? Siap. Pantun dulu. Siap. Orang Melayu tuh pasti harus bisa pantun. Ayo, namanya siapa, Bang? Saya Mahali, Pak. Bang Halim. Ayo, Mahali. Bang Mahali. Siap. Coba mainkan dulu pantunnya. Saya perintah. Jauh terbang dari bumi Melayu ke Jakarta, sehingga akhirnya di Jakarta dikawal polisi. Terima kasih Bapak Menteri beserta jajarannya, sehingga saya yang jauh dari sana bisa hadir pada kegiatan hari ini. Ya, oke. Ini baru Melayu. Kalau di Melayu itu semua berpantun. Mau ngelamar pantun dulu. Kan saya orang Sumatera jadi tahu. Ya betul ya kan? Setelah selesai pantun lagi. Mau makan aja pantun dulu. Wah udah semua. Mau mandi aja pantun dulu. Kalau nggak dibukain pintu ininya kamar mandinya. Bang Mahali, suka dukanya. Jangan ceritain saya sukanya. Dukanya jadi korwil ya? Apa? Dukanya aja. Kalau sukanya nggak usah denger saya. Maju dikit Bang. Sini Bang. Maju Bang. Izin hampir tidak ada Bapak Menteri. Wah bisa Hanya satu, aja. bahwa Apa? Ngadepnya ke teman-teman. walaupun itu risiko, banyak perintah yang mendadak dan kadang-kadang berisiko pada saya. Yang merintahin itu siapa? Ya kadang dari pimpinan tertinggi, tetapi karena Saya dong pimpinan tertinggi. sebelum Bapak. Jadi misalnya izin Bapak Menteri. Enggak, dar dulu dia harus dilurusin dulu. Siap. Nih. Ini harus dilurusin dulu nih. Pimpinan tertinggi itu siapa maksudnya? Saat itu saya dipojokkan karena dianggap elektabilitas Bapak Presiden menurun di Riau. Tetapi alhamdulillah setelah itu menjadi baik. Oh, ini Karena urusan enggak tahu, jangan ngomong politik. Enggak, maksudnya bukan soal politik Pak Menteri, tetapi kenapa pemerintah kok mendapat hoax di sana padahal banyak bantuan dari negara untuk rakyat Riau. Ya namanya juga hoax. Jadi tidak Hoax ada. itu mah di mana-mana ya kan? Jadi kami Udahlah. dikasih izin untuk membantu pemerintah menerangkan yang Oke, sebenarnya. itu kan dukanya. Terus apa yang Abang lakukan? Kan nggak bener nih beritanya. Siap. Terus yang dilakukan di lapangan apa? Saya kumpulkan tokoh-tokoh di setiap kabupaten ribuan orang. Saya sampaikan capaian baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo saat itu. Oh, Saya wah, tidak ini- melebihkan, ini tetapi jurkam ini. ngomong apa adanya. Pak Aceh, ini cocok sama kita nih. Jadi izin Pak Menteri, Riau itu tidak banyak, tapi pusat hoax Indonesia selain Riau adalah sumber Baru dan tahu Aceh. saya pusat hoax Benar Indonesia. Bapak. Artinya begini, banyak sekali berita yang tidak benar, saya harus ikut membersihkan. Bukan berarti saya mendukung siapa-siapa, tidak. Riau 10 kabupaten Pak, 2 kota madya, 166 kecamatan, 1859 kelurahan desa. Kecil. Aslinya mana aslinya? Saya dari Riau asli Bapak. Enggak, kabupaten apa? Saya Kabupaten Kepulauan Meranti. Oh, Meranti ya. Siap. Oke, dukanya yang lain cuma itu, soal hoax yang harus diklarifikasi. Ada yang lain enggak? Tidak ada Bapak. Harapannya, jangan ngomong soal gaji lagi, tadi udah beres. Siap. Tidak Bapak. Yang Saya lain terima- apa? Harapannya kepada Kementerian Sosial, khususnya kepada menterinya lah. Yang nanya menterinya kan, Barangkali acara seperti ini karena bagus, setelah Covid
barangkali berkenan dilaksanakan untuk seluruh SDMPK se-Indonesia. Tapi kan masih protokol kesehatan. Barangkali nanti Bapak Menteri kalau sudah selesai mungkin tahun depan, sehingga seluruh SDMPK kualitas mereka bisa Oh di-upgrade siap kalau seperti itu. Terima kasih. Siap. Ada hadiahnya nggak nih? Jauh-jauh dari Riau. Ini harus dikasih hadiah juga, apalagi udah kasih pantun. Ya, ini Bang. Tapi Siap. terakhir sebelum terima, pantun lagi dong sekali. Dari Padalarang menuju Riau kampung halaman. Terima kasih kepada Bapak Menteri, saya sudah diberi kesempatan. Izin berfoto, barangkali teman-teman ada yang berkenan membantu. Oh ini Mas Arif nih, teman baik. Kalau pantun terima duit cepet. Terima kasih Pak Menteri. Mas, yang terakhir. Garut ya? Oh iya. Ini yang paling jauh, Garut. Saya minggu lalu udah dari Garut loh. Ini helm Bapak juga. Kok nggak kelihatan? Oh. Oh itu saya beli helm. Oh itu tempat sampean ya? Oh. Nah. Coba dijelasin. Apa kondisi Garut ya? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa diperbaiki dari sisi kualitas program di Garut yang menurut Akang lihat di lapangannya seperti apa? Alhamdulillah Pak, mungkin untuk posisi kita di Garut ini baik Pak. Beliau mungkin ada Pak Kadis yang baru Pak, jadi kita terus dikasih motivasi. Intinya matching Pak, beliau mengetahui sehingga arahannya itu jelas gitu Pak. Oke. Gitu. Berarti lancar semua? Alhamdulillah Pak, Nggak ada meskipun yang ada sedikit-sedikit Pak. Nggak ada yang terlalu merisaukan begitu ya? Iya. Graduasinya udah berapa banyak? Dari Januari sampai dengan bulan kemarin itu 1.535 Pak. Dari berapa Graduasi. KPM? Dari 141.260 KPM Pak. Oh kecil sekali. Belum Pak, ini kan masih berjalan Pak. Kita targetkan 10% Pak tetap. 10% berarti 10.000. Garut paling banyak ya KPM-nya ya? Ya Pak Rahmat sama ya? Cianjur Pak. Sama Cianjur. Iya Garut nomor 1, saya hafal itu. Ya kan, betul nggak? Garut nomor 1, Cianjur nomor 2. Nggak, maksud saya target 10.000 tuh jauh loh dari 1.000 ke 10.000. Gimana ininya, mempercepatnya tuh gimana? Ya, Kan sekarang lagi COVID, gimana caranya? Kalau nggak bisa bilang gitu aja. tapi tetap amat. berusaha Pak. Nggak usah Berusaha. bingung ya kan. Aduh nggak bisa pas gitu kan gitu ya kan. Berusaha ya. Kalau paling minim, oke 10.000 menurut saya sih nggak mudah. Kira-kira berapa lah kira-kira graduasinya? Akhir tahun nih akhir tahun. Nggak kalau 10.000 udah nggak mungkin lah. Mungkin Pak kami tidak bisa mendarahkan yang pasti Pak, tapi kita selalu berusaha bagaimana caranya untuk bisa menggraduasi yang lebih baik gitu Pak. Gitu ya. Suaranya kayak penyiar radio ya. Gember Pak. Ada hadiahnya nggak? Oke. Boleh Pak, saya ada permintaan satu Pak. Satu aja Pak. Belum minta udah mau gua kasih nih duit. Apa tuh? Ini Pak, saya dari 2007 Pak sampai dengan sekarang. 2007? 2007 Pak. Dari pendamping? Dari APD dulu Pak. Operator. 13 tahun berarti ya? Iya Pak. Satu permintaan mungkin Pak Dirjen, Pak Direktur, kebetulan di bawah rekan kami itu ada yang namanya Korcam Pak. Oke. Korcam itu alhamdulillah kayak partai juga ya ada membantu, Korcam. Pak. Kalaupun boleh Pak Menteri, ada sedikit penghargaan buat mereka. Kenapa? Berapa orang Korcam di bawahnya? Saya 42 kecamatan Pak di Garut itu. Ada ya struktur Korcam itu? Ya, baru Pak. mau dibentuk, oke terus? Udah dibentuk Pak, cuman mungkin Oke, terus apa permintaannya apa? ada, ya mungkin ada sedikit pengarahan buat para Korcam itu Pak Dirjen, karena kami Pengarahan, sangat- pengarahan. penghargaan. Oh, Pak. penghargaan. Ya. Kalau pengarahan sih kapan aja ya. Dan untuk Kabupaten Garut Pak, alhamdulillah Lagi sekarang Vicon. baru tahun ini kami mendapatkan Ya. para Korcam diagendakan mendapatkan uang bulanan Pak untuk tahun depan. Ya, oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Coba nanti didiskusikan lebih detail ya Pak Dirjen, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau gini, prinsipnya gini Pak Dirjen, kalau memang belum pasti jangan terlalu dijanji-janjikan dulu ya. Takutnya nanti teman-teman kan merasa nih udah pernah dijanjiin atau apa gitu. Tapi tetap semangat ya. Ya, walaupun
situasi COVID tetap semangat dan kerja juga tetap semangat dan protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Ada hadiahnya nggak? Wah. Ngomong-ngomong ada berapa amplop di situ? Masih banyak? Oh, 2 lagi. Ya, selamat nih. Foto dong. Ini kamu jangan jauh-jauh, suka aja. Alhamdulillah bisa berfoto sama Bapak, Pak. Foto dapat duit lagi. Oke. Karena masih ada 2 amplop, saya minta 2 yang perempuan. Nah. Ayo maju. Ini dapat duit loh. Lumayan. Ayo. Yang paling muda sama yang paling senior. Yang paling junior mana yang paling junior? Yang paling kinyis-kinyis. Oh, kamu sini. Wah, kamu umur berapa sih? Sini. Kamu dari mana? Izin Pak, dari Bandung Barat. Oh, dari sini. Satu lagi mana yang paling senior? Oh, tadi kamu yang mimpin lagu gitu ya? Oh ya. Namanya siapa? Astri Pak, dari Astri. Cianjur. Dari? Cianjur. Namanya? Dewi, dari Bandung Barat. Bisa nyanyi nggak? Saya Pak, kalau nyanyi saya. Cianjur yang pintar nyanyi Pak. Kamu bisa nyanyi? Insya Allah. Saya nggak suruh nyanyi, cuma nanya doang. Siap Pak. Enggak, orang cuma nanya doang bisa nyanyi nggak bisa, tapi saya nggak nyuruh nyanyi kok. Siap Pak. Saya mau tanya nih, ya suka dukanya aja deh. Tapi jangan yang sukanya, yang dukanya. Jadi pendamping perempuan gitu loh. Artinya kan kamu kan perempuan, cewek, suka digodain nggak? Misalnya iya dong, iya kan? Ya Pak, saya suka diusilin misalnya, ya kan? Atau di itu. Nah, coba kamu ngadu sama saya. Suka dukanya, tapi saya mau dengar yang dukanya. Saya nggak mau dengar yang sukanya. Oh. Kamu udah berapa tahun jadi pendamping? Korwil ya kamu ya? Korkap Pak. Korkap Cianjur ya? Iya. Jadi berarti siapa bupatinya Pak Herman itu ya? Iya Pak Herman. Nah itu gimana? Kamu dukanya apa selama jadi Korkap? Kalau dukanya. Saya pernah acara situ ya? Sering Pak. Yang di lapangan ya? Pernah Pak ya. Apa Korkap? Dukanya jadi Korkap yang istilahnya perempuan tuh apa gitu? Kalau dukanya Pak mungkin untuk